Selamat datang di saya Vlog CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi. Pada kesempatan ini, kita akan bicarakan tentang logaritma, pengertian dasar dari logaritma. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar. Ini ada di kelas 10. Jadi, apa gunanya logaritma? Logaritma itu nanti akan banyak kita gunakan pada saat-saat tentang kimia dan lain-lain, fisika, kimia. Sehingga perlu sekali dipahami oleh para pelajar yang ada di kelas 10. Yang ada di kelas 10. Termasuk juga kita sebagai orang tua, supaya kita bisa membimbing anak-anak kita untuk belajar matematika lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan tema atau dengan materi pokok logaritma. Nah, sebelum lanjut, Pahit mohon bantu agar channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Nah, bentuk umum logaritma itu seperti begini. Bentuk umumnya adalah A pangkat B sama dengan C. Ini dalam bentuk perpangkatan. Itu kita akan ubah ke bentuk logaritma. Bentuknya akan menjadi begini. Akan menjadi A pangkat di sini A logaritma C sama dengan B. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi, A ini adalah bilangan pokoknya. Di sini bilangan pokoknya 2. Kemudian C ini hasil perpangkatan. Ini hasil perpangkatan, yaitu C. Ini disebut juga dengan numerus. Kemudian B ini adalah pangkatnya dari bilangan pokok tadi. Jadi, kalau begitu, bahwa bentuk perpangkatan ini bisa diubah menjadi bentuk logaritma. Jadi, kalau A pangkat B sama dengan C, kita akan ubah menjadi bentuk logaritma, yaitu A logaritma C sama dengan B. Begitu ya, mudah ya. Nah, sekarang contoh misalnya. Contohnya begini. 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Iya kan? 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ini kalau kita ubah ke bentuk logaritma akan menjadi, lihat, A-nya adalah bilangan pokoknya di sini 2. 2 logaritma 8, ini numerisnya. 8 itu sama dengan 3. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa penulisan bilangan pokok ini tidak di bawah ya, tetapi di atas. 2 logaritma 8 sama dengan 3. Jadi, inilah cara mengubah bentuk perpangkatan menjadi bentuk logaritma. Kita ulang bahwa 2-nya ini sebagai bilangan pokok ditulis di atas. Kemudian 8-nya ini hasil perpangkatannya disimpan di sini. Kemudian pangkat dari 2 itu ditulis di sini sebagai hasil dari logaritma. Jadi kita ulang. Contoh pertamanya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau diubah ke bentuk logaritma menjadi 2 logaritma 8 sama dengan 3. Paham ya? Contoh sekarang misalnya, kita akan mengubah bentuk bilangan perpangkatan ke dalam bentuk logaritma. Misalnya ya, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Kita ulang, 2 pangkat 3 sama dengan 9. Kalau kita ubah menjadi ke bentuk perpangkatan, akan menjadi bilangan pokoknya 3 ini. 3, begitu ya. Logaritma, ini adalah pangkatnya. Maksudnya ini numerisnya adalah hasil perpangkatannya. Logaritma 9 sama dengan 2. Nah, begitu. Jadi, kalau mengubah bentuk perpangkatan menjadi bentuk logaritma, caranya seperti begitu. Kita coba satu lagi misalnya. 5 logaritma 125 itu sama dengan 3. Nah, ini sudah dibalik dulu ya. Atau kita akan mengubah begini maksudnya. Akan mengubah bentuk logaritma ini menjadi bentuk perpangkatan. Dan kalau begitu, kita akan ubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu 5 ini bilangan pokok. 5, kemudian 3 itu pangkatnya di sini, 3
itu sama dengan 125 itu hasil perpangkatannya 125. Jadi kalau kita akan mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk perpangkatan itu seperti itu. Hati-hati di situ, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa 5 ini bilangan pokoknya, 125 itu numerus di sini adalah hasil perpangkatannya, kemudian 3 ini adalah eksponennya. Nah, begitu caranya kalau kita akan mengubah ke dalam bentuk perpangkatan dari bentuk logaritma menjadi bentuk perpangkatan. Ya, kita lanjutkan, kita ulang lagi sedikit. Kalau misalnya sekarang akan kita ubah begini. 2 logaritma 16 sama dengan berapa? 4 kan? Sama dengan 4. Ini kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan akan menjadi begini. 2 ini pangkatnya 4 itu sama dengan 16. Nah, begitu. Jadi itulah cara untuk mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk perpangkatan. Contoh lain misalnya, ya, contoh lain sebelah sini nih. Contoh lain misalnya ya, 3 logaritma 27 begitu sama dengan 3, gitu kan? Ini kalau diubah menjadi bentuk perpangkatan itu akan menjadi 3 pangkat 3 sama dengan 3. Sama dengan 27. Maaf ya, bukan 3 tapi 27. Nah, begitu cara mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk perpangkatan. Nah, sekarang bagaimana kalau begini? Logaritma 100 sama dengan 2. Loh, di sini kok tidak ada terus apa-apa? Nah, kalau di sini tidak tertulis apa-apa, itu artinya 10. Sama seperti pada akar, bentuk akar. Kalau akar pangkat akarnya 2, itu boleh tidak ditulis. Hanya ditulis akar saja. Nah, kalau ini artinya di sini ada bilangan 10. Jadi, yang ini bisa ditulis sebagai 10, ini ya, bilangan pokoknya, logaritma 100 itu sama dengan 2. Nah, begitu. Mudah ya? Ya. Kemudian kalau ini kita tulis ke dalam bentuk perpangkatan, ya, bentuk perpangkatan, dalam bentuk perpangkatan itu akan menjadi 10 pangkatnya 2 itu sama dengan 100. Nah, betul tidak? Betul kan? Jadi kita ulang, kalau di sini tidak ditulis apa-apa, tidak ditulis ada apa-apa di sini ya, itu artinya 10. Jadi log 100 sama dengan 2, artinya itu 10 logaritma 100 sama dengan 2. Begitu. Nah, itulah pengertian dasar dari logaritma. Mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk logaritma, atau bilangan bentuk logaritma menjadi bentuk perpangkatan. Nah, kemudian nanti ke depan dari sebuah ini ya, dari sebuah bentuk A pangkat B sama dengan C, itu bisa dibuat paling tidak 3 pertanyaan. Yaitu A pangkat B sama dengan berapa? Kemudian A pangkat berapa yang sama dengan C? Atau berapa yang pangkat B sama dengan C. Jadi dari satu bentuk ini kita bisa membuat 3 pertanyaan. Yang itu akan kita pelajari pada saat-saat yang akan datang. Jadi inilah pengertian dasar dari logaritma karena erat kaitannya bentuk logaritma dengan bentuk perpangkatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.